Aku tak pernah mengira kisah hidupku bakal berbelok sesuram ini. Halo, namaku Sari, usiaku 46 tahun. Aku seorang ibu tunggal yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah bersama anakku, Bayu, yang kini berusia 19 tahun. Kisah yang akan kuceritakan ini mungkin terdengar aneh, bahkan mengganggu, tapi begitulah hidup, penuh warna dan kejutan yang tak terduga. Aku ingin berbagi cerita ini tanpa menutupi apapun, karena aku percaya kejujuran adalah jalan satu-satunya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sejak Bayu lahir, aku selalu merasa kami memiliki hubungan yang hangat dan dekat. Dia bukan hanya anakku, tapi juga sahabat terbaikku. Kami melewati banyak momen bersama, dari hari-hari biasa sampai acara keluarga di kampung kami yang sederhana di Banyumas. Bayu selalu penuh semangat, penasaran dengan dunia, dan punya mimpi besar yang ingin dia capai. Aku bangga padanya, dan selalu berharap dia menemukan jalannya sendiri tanpa harus terluka. Tapi semuanya berubah ketika Bayu pulang dari kampus di Solo untuk liburan semester. Ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya kali itu, sesuatu yang membuatku sulit mengerti dan sekaligus takut. Aku merasa ada jarak aneh antara kami, sebuah ketegangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Itu bukan sekadar perubahan sikap biasa anak muda yang mulai dewasa. Ada perasaan yang bercampur aduk dalam hatiku, antara cinta seorang ibu dan sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang aku sendiri tidak siap hadapi. Aku masih ingat betul hari itu. Bayu duduk di meja makan, fokus membaca catatan kuliahnya, sementara aku tengah mengerjakan pekerjaan rumah. Tiba-tiba dia menatapku dengan pandangan yang intens dan berbeda. Matanya bukan lagi mata anakku yang aku kenal, tapi sesuatu yang mengusik dan membuatku terdiam sejenak. Saat itu aku merasa jantungku berdetak lebih kencang, dan ada rasa dingin yang menyusup ke dalam dada. "Bagaimana kuliahmu, nak?" tanyaku dengan suara yang berusaha terdengar biasa saja, meski hatiku penuh kegelisahan. Bayu menghela napas dan menjawab dengan suara yang agak gemetar. "Baik, Bu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Kata-katanya menggantung di udara, membuatku penasaran sekaligus cemas. Aku tahu, saat itu, bahwa apapun yang akan dia katakan, itu akan mengubah segalanya. Tapi aku belum siap untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Aku hanya bisa menatapnya dengan hati yang berdebar, menunggu kata-kata yang akan mengoyak dunia kami berdua. Hari itu terasa seperti beban yang semakin berat menghimpit dadaku. Bayu duduk berhadapan denganku, wajahnya serius namun ada keraguan yang jelas terpancar di matanya. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha menyusun kata-kata agar percakapan ini tidak berubah menjadi sesuatu yang sulit diatasi. Tapi aku tahu, tidak ada cara untuk menghindarinya sekarang. "Bu," suaranya pelan tapi penuh tekad. "Aku sudah lama memikirkan ini. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Aku nggak tahu harus bilang gimana, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kita, bukan cuma sebagai ibu dan anak." Aku terdiam. Kata-katanya seperti petir di siang bolong, memecah keheningan yang selama ini terasa aman. Hatiku berdebar tak karuan, dan aku berusaha memahami arti dari kalimat itu. Bagaimana bisa Bayu, anakku sendiri, berkata seperti itu? Pikiran dan perasaan yang tiba-tiba membingungkan ini membuatku hampir kehilangan kata-kata. "Bayu, maksudmu?" Aku berusaha mengorek lebih dalam, walaupun suara dalam dadaku sudah bergetar. Dia mengangguk, menatapku dalam-dalam. "Aku tahu ini salah, Bu. Aku juga takut dan bingung. Tapi perasaan ini ada, dan aku nggak bisa pura-pura nggak merasakannya." Aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Takut, bingung,
Bahkan ada sedikit rasa penasaran yang membuatku gemetar. Aku tahu, sebagai seorang ibu, seharusnya aku menjaga jarak dan menghindari hal-hal seperti ini. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang mengikat kami lebih dari sekadar darah dan kasih sayang biasa. Saat itu Bayu perlahan berdiri dan mendekatiku. Jantungku berdetak makin kencang, dan aku tahu apa yang akan terjadi berikutnya akan menentukan hidup kami berdua selamanya. Dia menatapku dengan tatapan penuh pertanyaan dan kerentanan, lalu dengan gugup tapi tegas, dia meraih tanganku. Sebelum aku sempat menolak atau mengucapkan sepatah kata pun, dia menciumku. Ciuman itu singkat, namun penuh dengan perasaan yang tak terbayangkan. Aku terhenti sejenak, tubuhku kaku, pikiran kacau. Ada sesuatu dalam ciuman itu yang menggetarkan seluruh jiwa dan ragaku, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi di antara kami. Ketika bibir kami berpisah, aku menatap matanya, masih bingung dan terkejut. Bayu tampak sama terkejutnya, tapi di matanya aku melihat bukan penyesalan, melainkan keinginan yang kuat, sesuatu yang membuatku takut tapi juga sulit untuk kuabaikan. Aku tahu aku baru saja melewati batas yang tidak boleh dilanggar, dan aku tak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Perasaan yang muncul begitu bertentangan, antara naluri ibu dan sesuatu yang lain, yang membuatku terjebak dalam pusaran emosi yang sulit kuterangkan. Aku hanya bisa menatapnya, berharap waktu berhenti sejenak agar aku punya kesempatan untuk berpikir, tapi kenyataannya, hidup terus berjalan dan aku harus menghadapi kenyataan yang baru ini. Setelah kejadian itu, suasana di rumah kami berubah drastis, bahkan sebelum kami sempat berkata-kata tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bayu dan aku berusaha menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dalam hati masing-masing, tapi ketegangan di antara kami terasa seperti awan gelap yang menggantung rendah di langit rumah sederhana kami di Purwokerto itu. Setiap sapaan, setiap tatapan, seolah menyimpan rahasia yang tak berani kami ungkapkan. Hari-hari berlalu dengan canggung. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan rumah dan memasak, sementara Bayu sibuk dengan tugas kuliahnya. Namun, saat kami melewati satu sama lain di lorong atau ruang tamu, ada getaran aneh yang sulit kujelaskan. Seperti ada magnet yang menarik kami ke arah yang salah, tapi kami tak punya keberanian untuk mengakuinya. Satu sore, aku duduk di teras sambil menatap pepohonan di depan rumah yang mulai berguguran daunnya. Bayu datang menghampiri, duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Diamnya terasa lebih berat dari kata-kata. Akhirnya, dia membuka mulut, suaranya rendah dan penuh pergumulan. Bu, aku nggak bisa berhenti mikirin apa yang terjadi kemarin. Aku tahu itu salah, tapi aku juga nggak tahu bagaimana harus menjauh dari perasaan ini. Aku menoleh, menatap wajahnya yang penuh kebingungan dan rasa bersalah. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku yang berkecamuk. Bayu, aku juga bingung. Kita nggak boleh membiarkan ini terus berlanjut. Ini bukan hanya soal kita, tapi juga tentang bagaimana orang lain akan melihat dan menilai. Dia mengangguk pelan, tapi matanya masih menatapku dengan kerinduan yang sulit disembunyikan. Aku pun merasa terjebak dalam dilema yang sama, antara menjaga norma dan mengikuti suara hati yang tak terucapkan. Aku tahu, perasaan ini bukan hal yang mudah diatasi. Ada rasa malu, takut, dan juga keinginan yang saling bertarung dalam diriku. Malam itu, kami berdua tidur dalam kamar yang berbeda, meskipun rumah kami hanya kecil dan sederhana. Namun, jarak fisik itu tak mampu memadamkan gejolak emosi yang terus membara di dalam dada. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, antara yang benar dan yang diinginkan, antara ibu dan sesuatu yang lebih dari itu. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku dan menulis di jurnal,
berharap bisa menemukan jalan keluar dari kekacauan ini. Tapi semakin aku menulis, semakin aku sadar bahwa aku dan Bayu telah menapaki jalan yang sulit untuk kembali. Masing-masing dari kami menyimpan rahasia yang berat, dan aku tahu, suatu saat semuanya harus dihadapi. Keesokan harinya, Bayu kembali ke kampus di Solo. Kepergiannya membawa kelegaan sekaligus kesedihan yang mendalam. Aku berharap jarak akan membantu kami melupakan dan memperbaiki hubungan yang mulai retak. Tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa perasaan itu belum bisa hilang begitu saja, dan aku belum siap untuk apa yang akan datang selanjutnya. Hari-hari setelah Bayu kembali ke Solo terasa hampa dan penuh pergulatan batin. Aku berjalan seperti bayangan di rumah kami yang sunyi di desa kecil itu. Setiap sudut mengingatkanku pada dia, suara tawanya, cara dia menyandarkan kepala di bahuku, bahkan aroma pakaian yang tertinggal di kamar. Semua itu menjadi luka yang terus menganga di hatiku. Suatu sore, aku memutuskan untuk membersihkan lemari pakaian Bayu, berharap melakukan ini bisa sedikit mengalihkan pikiranku. Saat aku membuka tumpukan baju dan buku-bukunya, aku menemukan sebuah catatan kecil yang tersembunyi di antara halaman buku kuliahnya. Tulisan tangan Bayu yang rapi dan penuh emosi tertulis di sana. "Bu, aku tahu ini salah dan aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa menahan perasaan ini. Aku takut kehilanganmu, tapi aku tahu kita harus berpisah. Aku berjanji akan berusaha mengatasi semua ini demi kita berdua." Tanganku gemetar saat membaca kata-kata itu. Air mata mulai mengalir di pipiku, campuran antara rasa sedih, bersalah, dan cinta yang tak terucapkan. Aku menyadari bahwa Bayu juga berjuang keras melawan perasaannya, sama seperti aku. Kami terjebak dalam pusaran emosi yang sulit dipisahkan. Malam itu, aku duduk di depan cermin, memandangi wajahku. Rambut hitamku yang mulai memutih dan kerutan halus di sudut mataku menjadi saksi bisu perjalanan hidupku. Aku bertanya pada diri sendiri, "Sari, sampai kapan kau akan terus terperangkap dalam kebingungan ini? Apa yang harus kau lakukan untuk melindungi diri dan Bayu?" Aku tahu aku harus bertindak. Aku tak bisa membiarkan perasaan ini menguasai hidup kami. Aku harus menemukan cara untuk menutup bab ini, meskipun itu berarti harus menghadapi rasa sakit yang dalam. Hari-hari berikutnya aku mulai mencari bantuan. Aku menghubungi seorang konselor di kota terdekat, berharap mendapatkan pandangan yang objektif dan cara untuk mengatasi dilema ini. Meski berat, aku tahu aku harus mencoba untuk menyelamatkan hubungan kami, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai ibu dan anak yang saling mencintai dalam batas yang benar. Namun, di balik semua usaha itu, ada sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Ada perasaan yang terus membara dalam hatiku, seperti bara api yang tak kunjung padam. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku, dan aku belum tahu bagaimana akhirnya nanti. Tapi aku bertekad untuk menghadapi semuanya dengan keberanian, demi masa depan kami berdua. Setelah mengambil keputusan untuk mencari bantuan, aku mulai menghadiri sesi konseling di sebuah klinik kecil di Purwokerto. Setiap kali aku duduk di kursi itu, aku merasa seperti membuka luka lama yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Konselor itu, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna, mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Ia memberiku ruang untuk mengungkapkan semua perasaan yang selama ini kupendam, dari kebingungan, rasa bersalah, hingga keputusasaan yang hampir membuatku menyerah. Suatu hari, saat sesi konseling berlangsung, aku bercerita tentang ciuman itu, momen yang mengubah segalanya. Aku menggambarkan bagaimana Bayu datang pulang dengan tatapan berbeda, bagaimana aku merasa terjebak antara naluri ibu dan perasaan yang tak seharusnya kubiarkan muncul.
Bu Ratna menatapku dengan mata penuh empati, lalu berkata, "Sari, penting untuk kamu mengingat batas-batas yang harus dijaga, tapi jangan pernah lupa bahwa kamu juga manusia yang memiliki perasaan. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memilih untuk melangkah ke depan." Kata-kata itu melekat di pikiranku. Aku mulai menyadari bahwa meski perasaan itu ada, aku harus bisa mengendalikannya dan mencari jalan terbaik bagi kami berdua. Aku pun mencoba menghubungi Bayu melalui pesan singkat. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya setelah beberapa minggu berlalu sejak ia kembali ke kampus. Saat pesan itu kubaca, hatiku berdebar. Bayu membalas dengan kata-kata yang penuh kejujuran dan kerinduan. Ia mengaku masih merasa bingung dan kesepian, tetapi juga berusaha keras untuk menjauh dari perasaan itu demi kebaikan kami berdua. Kami sepakat untuk menjaga jarak dan fokus pada masa depan masing-masing, walaupun itu sangat menyakitkan. Namun, satu hal yang tak pernah bisa aku hindari adalah bayangan Bayu yang selalu muncul dalam pikiranku, terutama ketika malam tiba dan sepi menyelimuti rumahku. Aku sering terjaga, membayangkan apa yang akan terjadi jika kami menyerah pada perasaan itu. Bayangannya begitu nyata, hampir seperti dia duduk di sampingku, menatap dengan mata penuh harap dan kebingungan. Di tengah perjuangan ini, aku juga mulai memperhatikan perubahan kecil dalam diriku. Aku merasa lebih kuat, meski kadang rapuh. Aku belajar menerima bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang melepaskan dan menjaga apa yang benar. Namun, di balik semua itu, aku tahu bahwa tantangan terbesar belum berakhir. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan kamar Bayu, aku menemukan sebuah surat lagi yang tersembunyi di dalam buku catatan lama. Surat itu berbeda dari yang sebelumnya. Isi dan tulisannya lebih tegas, penuh tekad, tapi juga menyimpan rahasia yang belum pernah dia ungkapkan. Dengan tangan gemetar, aku membacanya, dan saat itu pula aku sadar bahwa cerita kami belum selesai. Ada bagian lain yang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya sekali lagi. Aku masih ingat betul bagaimana hatiku berdegup kencang saat membaca surat yang kutemukan malam itu. Tulisan Bayu tampak penuh emosi, tapi ada nada yang berbeda, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan selama ini. Kata-katanya mengungkapkan pergulatan batin yang dalam, antara keinginan dan tanggung jawab, antara rasa cinta dan kesadaran akan batasan yang harus dijaga. Setelah membaca surat itu, aku duduk termenung lama di kamar Bayu yang kini terasa sunyi dan hampa. Pikiran dan perasaanku berputar tanpa henti. Aku tak percaya bahwa kami berdua telah melewati batas yang sangat berbahaya, dan kini aku harus mencari cara untuk memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Namun, di balik semua itu, aku juga merasa terperangkap dalam kebingungan dan rasa bersalah yang tak kunjung usai. Hari-hari berikutnya aku berusaha keras menenangkan diri dan menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi bayangan Bayu selalu hadir, mengganggu setiap detik yang kujalani. Aku bertanya-tanya apakah mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus melukai hati kami berdua lebih dalam. Satu malam, saat aku duduk di beranda rumah, aku teringat percakapan kami yang terakhir sebelum Bayu pergi ke Solo. Wajahnya yang penuh harap dan keteguhan masih membekas jelas di ingatanku. Aku bertanya-tanya, apakah dia juga menyesal atas apa yang terjadi? Atau justru merasakan hal yang sama seperti aku? Rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Aku takut kehilangan Bayu, tapi aku juga takut jika kami terus melangkah dalam hubungan yang salah ini. Aku tahu aku harus kuat, tapi hatiku terasa rapuh seperti kaca yang mudah pecah. Dalam keheningan malam itu, aku mulai menyadari bahwa aku tak bisa menghadapi semuanya sendiri. Aku butuh seseorang untuk dipercaya, seseorang yang bisa membantu membimbingku melewati badai ini.
Tapi siapa yang bisa aku percaya? Siapa yang bisa memahami beban dan rahasia besar yang kini kupikul? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, membuatku terjaga sampai larut malam. Aku merasa terjebak dalam dilema yang tak ada jalan keluar yang jelas. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku harus menemukan kekuatan untuk menghadapi kenyataan, walau itu berarti harus membayar harga yang sangat mahal. Dan saat aku mulai membuka hati untuk mencari jawaban, sesuatu yang tak terduga terjadi, sesuatu yang mengubah segalanya dan membuatku sadar bahwa kisah ini belum berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku sendiri belum tahu, tapi aku tahu aku tak bisa mundur lagi dari jalan yang telah kami pilih, meski penuh dengan risiko dan bahaya. Ketika aku mulai mencoba menguatkan diri dan mencari jalan keluar, tiba-tiba sebuah kejadian yang tak terduga mengguncang hidupku. Suatu malam, sekitar pukul 9, pintu rumah kami diketuk dengan keras. Jantungku langsung berdegup kencang saat aku membuka pintu dan melihat sosok yang sangat aku harapkan, Pak Haris, tetangga kami yang selama ini kuanggap sebagai teman baik keluarga. Pak Haris bukan hanya tetangga biasa. Dia pria paruh baya yang dikenal ramah dan selalu membantu ketika ada kesulitan di lingkungan kami. Tapi malam itu, wajahnya tampak serius dan penuh rahasia. Dia masuk ke rumah tanpa banyak bicara, dan aku merasa ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan, sesuatu yang berhubungan dengan Bayu dan aku. Bu Sari, kita perlu bicara, suaranya berat dan penuh arti. Aku mengangguk, mengajak dia duduk di ruang tamu yang remang-remang. Aku merasa ada ketegangan yang mengisi udara, seperti ada sesuatu yang akan menghancurkan dunia kecil kami. Pak Haris menarik napas panjang dan mulai membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku tahu tentang kamu dan Bayu, katanya perlahan tapi tegas. Aku tahu kalian menghadapi masalah yang besar, dan aku di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bagaimana mungkin dia tahu? Aku sudah berusaha menyembunyikan semuanya dengan rapat, tapi ternyata ada mata-mata yang diam-diam mengamati kami. Rasa takut dan malu merayap naik, membuatku ingin menghilang dari tempat itu. Tapi ada sesuatu yang lebih serius, Bu, lanjutnya. Aku mendapat informasi bahwa ada orang lain yang juga tahu, dan mereka mulai berbicara di desa. Jika ini sampai tersebar, bisa menghancurkan reputasi keluarga kita, bahkan masa depan Bayu. Mendengar itu, aku merasa dunia runtuh seketika. Semua perjuangan untuk menjaga rahasia dan memperbaiki keadaan tampaknya sia-sia. Aku merasa terpojok, dan ketakutan itu membuat pikiranku berputar liar. Siapa orang-orang itu? Apa yang akan mereka lakukan? Dan yang paling menakutkan, bagaimana aku bisa melindungi Bayu dari badai yang akan datang? Pak Haris menawarkan bantuan, mengatakan dia bersedia menjadi penengah dan melindungi kami dari gosip yang bisa menghancurkan. Tapi aku tahu, masalah ini sudah jauh lebih besar dari yang kukira. Ada kekuatan yang bekerja di balik layar, dan aku harus bersiap menghadapi konsekuensi yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Malam itu, aku terjaga lama, memikirkan masa depan yang tidak pasti dan jalan keluar dari perangkap yang kami hadapi. Aku tahu, hidup kami sudah berubah selamanya, dan aku harus mencari cara untuk bertahan di tengah badai yang semakin mendekat. Tapi aku juga sadar, ini baru permulaan dari kisah yang jauh lebih rumit dan penuh bahaya. Malam itu, setelah Pak Haris meninggalkan rumah, aku duduk termenung di ruang tamu yang remang-remang, merasakan beban yang begitu berat di pundakku. Kata-katanya masih terngiang di telingaku, menggema seperti bayangan gelap yang tak bisa kuhindari. Aku tahu, rahasia kami sudah bocor, dan desa kecil tempat kami tinggal, dengan segala gosip dan tatapan penuh curiga,
akan menjadi medan pertempuran yang tak terelakkan. Keesokan harinya, suasana di desa berubah menjadi dingin dan penuh bisik-bisik. Wajah-wajah yang dulu ramah kini menyembunyikan pandangan penuh penilaian saat kami lewat. Aku merasakan tatapan tajam yang menusuk, seolah mereka menunggu saat untuk menjatuhkan hukuman tanpa perlu bukti. Aku berusaha kuat demi Bayu, tapi hatiku hancur melihat bagaimana dunia kecil kami runtuh perlahan. Suatu sore, saat aku sedang membeli keperluan di pasar tradisional, aku mendengar dua wanita berdiskusi dengan suara berbisik namun penuh nada mencemooh. Itu ibu dan anak yang katanya, "Ya, kau tahulah," kata salah satu wanita dengan nada sinis. Aku menunduk dan bergegas pergi, rasa malu dan sakit hati membuncah di dada. Di tengah kegelapan itu, Bayu menghubungiku lewat pesan singkat. Dia mengatakan bahwa di kampus, rumor tentang kami sudah mulai tersebar juga. Teman-temannya mulai menjauh, dan dosennya pun tampak memperlakukannya berbeda. Aku tahu, beban yang ia pikul saat ini jauh lebih berat daripada yang aku rasakan di desa. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menghantuinya, dan aku merasa tak berdaya untuk melindunginya. Namun, di tengah kekacauan ini, aku juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada kekuatan dalam diriku yang mulai bangkit, sebuah tekad untuk tidak membiarkan kami hancur oleh prasangka dan kebencian. Aku mulai mencari cara agar kami bisa bertahan dan menemukan jalan keluar dari situasi ini. Aku mulai menghubungi beberapa teman lama dan kerabat yang masih bisa dipercaya, mencari dukungan dan saran. Aku tahu, pertarungan ini bukan hanya soal menjaga rahasia, tapi juga soal mempertahankan harga diri dan masa depan kami. Aku harus berani menghadapi kenyataan, walaupun itu berarti harus melawan arus dan menghadapi penghakiman. Satu hal yang aku pelajari dari semua ini adalah bahwa hidup kadang tidak adil, dan cinta bisa membawa kita ke tempat yang tak pernah kita bayangkan. Tapi aku juga yakin, selama aku punya keberanian dan tekad, aku masih bisa mencari harapan di tengah gelapnya malam yang mencekam ini. Namun, pertanyaan terbesar yang terus menghantui adalah, sampai kapan aku dan Bayu bisa bertahan sebelum dunia ini benar-benar menghancurkan kami? Dan apa yang akan terjadi jika rahasia ini sampai ke tangan orang yang salah? Aku tahu, badai ini belum usai, dan tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan mata. Ketegangan di antara kami mencapai puncaknya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti duri yang menusuk dalam-dalam, membuat napasku tersengal dan hatiku bergetar tak karuan. Aku dan Bayu terjebak dalam pusaran emosi yang membakar, sebuah api yang tak bisa kami padamkan meski berusaha sekuat tenaga. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu yang remang, aku merasakan tatapan Bayu yang penuh gairah dan kesedihan sekaligus. Udara terasa panas dan sesak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksa kami untuk melewati batas yang selama ini kami jaga. Aku tahu, kami sedang berdansa di tepi jurang, dan satu langkah salah bisa membuat kami terjatuh ke dalam kehancuran. Bayu meraih tanganku dengan lembut, matanya menatap dalam-dalam ke arahku. "Bu, aku nggak bisa menahan ini lagi. Aku tahu ini salah, tapi aku mencintaimu," katanya dengan suara serak, penuh kejujuran yang menyakitkan. Jantungku berdetak secepat kilat. Perkataan itu seperti petir yang menyambar, menyulut gelombang perasaan yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Aku merasa terperangkap antara cinta yang menggebu dan suara nurani yang berteriak agar aku mundur. Tak bisa kuelakkan, aku membalas sentuhannya dan membiarkan diriku terhanyut dalam pelukan yang penuh gairah itu. Ciuman kami kali ini bukan lagi sekadar ketidaksengajaan, tapi sebuah pengakuan dari hati yang tak bisa dibohongi. Tubuh kami bergumul dalam kehangatan yang membingungkan, antara rindu dan rasa bersalah yang membakar. Namun, di balik semua itu,
Aku tahu bahwa kami sedang bermain dengan api yang berbahaya. Setiap sentuhan, setiap bisikan, mengikat kami lebih erat dalam jaring yang sulit untuk diputuskan. Aku merasa seolah hidupku terbagi dua, antara menjadi ibu yang harus melindungi dan seorang wanita yang tak bisa menolak hasratnya. Malam itu menjadi saksi dari sebuah perjalanan emosional yang penuh gejolak. Aku dan Bayu menyatu dalam keintiman yang selama ini kami sembunyikan, merasakan kebahagiaan dan kesedihan dalam satu waktu yang sama. Namun, aku juga tahu bahwa kebahagiaan ini sementara, dan kenyataan yang keras akan segera menjemput kami. Saat pagi menyingsing, aku terjaga dengan hati yang berat. Aku tahu, kami telah melewati titik tanpa kembali. Dan meskipun aku merasakan kehangatan cinta yang tak pernah kurasakan sebelumnya, aku juga merasakan bayangan kehancuran yang mengintai di ujung jalan. Inilah puncak dari kisah kami, sebuah drama cinta yang penuh gairah, rasa bersalah, dan keputusan yang tak mudah. Dan saat aku menatap Bayu yang tertidur di sampingku, aku bertanya-tanya, bagaimana kami bisa keluar dari labirin ini tanpa terluka? Dan apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan menghadapi dunia yang penuh penghakiman? Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui jendela kamar, menerangi wajah Bayu yang tengah terlelap di sampingku. Hatiku terasa hancur berkeping-keping, tertatih antara rasa cinta yang membara dan kesadaran pahit bahwa segala sesuatu yang kami jalani adalah sebuah langkah berbahaya yang tak bisa diputar kembali. Aku menyentuh rambutnya dengan lembut, mencoba mengukir kenangan yang mungkin akan menjadi yang terakhir. Aku tahu, apa yang telah kami lakukan bukan hanya melanggar batas moral yang selama ini kuhormati, tapi juga mengancam masa depan kami berdua. Namun, di balik rasa bersalah yang menghimpit, ada rasa lega yang aneh, seolah beban yang selama ini kutanggung sedikit terangkat. Tapi itu hanya sesaat. Karena aku tahu, badai sesungguhnya belum berakhir. Keputusan terberat pun harus kuambil. Dengan suara gemetar, aku berkata, Bayu, kita harus mengakhiri ini. Aku mencintaimu sebagai anakku, tapi bukan seperti ini. Ini salah, dan kita harus kembali ke jalan yang benar. Bayu membuka matanya, penuh luka dan penyesalan. Dia mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Aku mengerti, Bu. Aku juga nggak mau kita hancur karena ini. Kami berpelukan erat, merasakan kehangatan yang sekaligus mengiris hati. Ini bukan akhir yang bahagia, tapi mungkin satu-satunya jalan yang bisa kami tempuh agar tidak menghancurkan hidup kami lebih dalam. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berat dan sunyi. Bayu memutuskan untuk pindah ke kota lain demi melanjutkan kuliah dan mencari jarak yang bisa menyembuhkan luka ini. Aku berusaha menjalani hidup dengan tegar, meski bayangan dan rasa kehilangan selalu mengintai. Namun, di balik semua kesedihan itu, aku percaya bahwa cinta sejati bukan selalu tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan. Aku belajar menerima bahwa terkadang, mengorbankan kebahagiaan pribadi demi kebaikan bersama adalah bentuk cinta tertinggi yang bisa kuberikan. Cerita kami memang penuh liku dan penuh rasa, tapi aku yakin bahwa setiap luka membawa pelajaran berharga. Dan meskipun jalan kami terpisah, ikatan batin sebagai ibu dan anak akan selalu ada, meski dalam batas yang seharusnya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku telah belajar bahwa keberanian untuk mengakui kesalahan dan memilih yang benar, meski sulit, adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Dan di tengah keheningan malam, aku masih menyimpan sebuah pertanyaan yang tak pernah terjawab, apakah cinta yang kami miliki akan mampu bertahan melewati semua badai, ataukah ia akan menjadi kenangan yang hilang di antara waktu dan jarak? Hanya waktu yang akan menjawabnya.